Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Puji Sudaryanto dengan NIM 3411911165 kelas DSEB akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah teori bahasa otomata, yaitu Chomsky Normal Form. Tugas besar kelompok ini disusun oleh saya sendiri. Kemudian Chomsky Normal Form atau CNF itu memiliki dua aturan utama. Yang pertama adalah setiap aturan produksi hanya boleh memiliki salah satu dari dua bentuk. Contohnya, A memproduksi B besar dan C besar, di mana A besar, B besar, dan C besar adalah simbol non-terminal. Kemudian contoh yang kedua, A besar memproduksi A kecil, di mana A besar adalah simbol non-terminal dan A kecil adalah simbol terminal. Yang kedua, dalam kata lain, aturan produksi hanya dapat memiliki dua simbol non-terminal dan atau satu simbol terminal di sebelah kanan produksi, seperti contoh di atas, yaitu hanya bisa memiliki setiap aturan produksi ada dua simbol non-terminal atau satu simbol terminal di sebelah kanan produksi. Kemudian aturan yang kedua, memiliki aturan produksi yang memproduksi simbol awal itu sendiri. Contohnya, jika simbol awal adalah S besar, maka harus ada aturan produksi S besar memproduksi X, di mana X adalah simbol terminal atau simbol non-terminal. Dengan menggunakan CNF, setiap tata bahasa yang dapat diterima oleh semua tata bahasa bebas konteks dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan terbatas. CNF ini memfasilitasi analis dan manipulasi bahasa formal yang lebih mudah. Oleh karena itu, penerapan CNF sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, seperti analisis sintaksi dan desain. Kemudian algoritma memecahkan masalah yang melibat tata bahasa bebas konteks. Kemudian penyederhanaan CFG. Secara garis besar, penyederhanaan tata bahasa bebas konteks dapat ditempuh dengan tiga cara. Yang pertama itu dengan cara membuang aturan produksi yang tidak berguna. Yang kedua, menghilangkan produksi unit. Yang ketiga, menghilangkan produksi epsilonnya. Konversi dari CFG ke CNF dengan eliminasi produk epsilon. Pada CNF, produksi epsilon akan dihilangkan atau diganti dalam bentuk yang lain, kecuali jika string kosong diterima oleh bahasa pada grammar tersebut. Kemudian untuk menghilangkan produksi epsilon, pertama kita identifikasi non-label variable atau alpha chain disimbolkan dengan U. Jika terdapat n besar atau n kecil memproduksi n besar n kecil kurang 1 atau seterusnya, maka kita memiliki alpha chain U sama dengan dalam kurung kurawal n besar n kecil, n besar n 1 dan seterusnya. Sebagai contoh, diberikan CFG dengan aturan produksi A besar memproduksi A kecil dan A besar, kemudian memproduksi B, dan B besar memproduksi B kecil dan C besar, memproduksi C, dan C memproduksi A kecil dan B kecil memproduksi alpha. Karena terdapat A besar memproduksi B besar dan B besar memproduksi C besar dan C besar memproduksi alpha, maka A besar, B besar, dan C besar adalah nullable variable atau termasuk ke dalam A chain, alpha chain, atau disimbolkan U sama dengan dalam kurung A
besar, B besar, dan C besar yang termasuk dalam nullable variabel. Yang selanjutnya, setelah mendapatkan nullable variabel pada setiap produksi yang mengandung satu atau beberapa dari nullable variabel tersebut, akan ditambahkan aturan produksi baru dengan menghilangkan satu atau beberapa nullable variabel. Sebagai contoh, jika ada P memproduksi A besar, A kecil, B besar, B kecil, di mana A besar dan B besar adalah nullable variabel, maka tambahkan seperti P besar memproduksi A kecil, B besar, dan B kecil, yaitu dengan menghilangkan A besarnya, dan P besar memproduksi A besar, A kecil, dan B kecil, dan P besar memproduksi A kecil dan B kecil. Lalu hilangkan produksi yang menghasilkan epsilon di ruas kanan. Contoh berikutnya yaitu eliminasi produk epsilon, produksi epsilon. Di sini ada CFG asal. Seperti yang pertama ada S besar memproduksi A besar, A besar memproduksi A kecil, dan A besar memproduksi B, B besar memproduksi B kecil, C besar memproduksi lagi C, dan C memproduksi A kecil, B kecil, C kecil memproduksi alpha. Kita tentukan dulu yang langkah selanjutnya, yaitu kita tentukan dulu nullable variabelnya atau alpha chain-nya. Di sini alpha chain-nya yaitu ada A besar, kemudian B besar, dan C besar. Kemudian lakukan proses hasil eliminasi produksi epsilon pada ruas kanan. Yang pertama, S besar memproduksi A besar memproduksi A kecil dan A besar, kemudian memproduksi B, kemudian tambahkan A kecil, dan B besar memproduksi B kecil, C kecil, kemudian memproduksi C besar, dan tambahkan B kecil, memproduksi kembali B kecil. Kemudian C besar memproduksi A besar, A kecil, B kecil, dan C kecil. Epsilonnya alfanya dihilangkan. Dan bisa juga contoh yang kedua seperti S besar memproduksi B besar, itu P sama dengan memproduksi A besar, A, B, dan B kecil, kemudian seterusnya. Dan tentukan dulu nullable-nya. Di sini terdapat dua nullable variabelnya, yaitu A besar dan B besar. Kemudian melakukan juga hasil eliminasi produksi epsilonnya. Di sini yang terjadi perubahan itu pada baris kedua, di mana P besar yang memproduksi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kita produksi lagi A kecil, B besar, B kecil, memproduksi lagi A besar, A kecil, B kecil, memproduksi lagi A kecil dan B kecil. Kemudian yang A-nya memproduksi A kecil, A besar, B kecil, memproduksi lagi B besar, dan tambahkan memproduksi A kecil dan B kecil. Dan berikutnya yang B besar juga memproduksi B kecil, B besar, dan A kecil. Tambahkan produksi lagi B kecil dan A kecil. Konversi CFG dan CNF melalui langkah produksi unit. Produksi unit merupakan aturan produksi pada grammar yang hasilnya di ruas kanan hanya mengandung satu buah variabel.
Contoh, jika kita memiliki A besar memproduksi B besar, maka untuk setiap produksi B besar sama dengan U. Tambahkan aturan produksi A besar sama dengan U, sedemikian sehingga tidak ada lagi produksi unit, hingga jangan sampai menimbulkan produksi unit lagi. Dengan catatan, hilangkan juga aturan produksi yang tidak penting. Contohnya muncul A besar memproduksi A kecil, aturan produksi yang mungkin sudah ada sebelumnya, tidak ada aturan produksi yang redundant, dan aturan produksi yang mungkin menjadi unreachable setelah langkah ini dilakukan. Pada tahap berikutnya, produksi unit, jika ada produksi berbentuk A besar memproduksi B, atau derivasi A besar memproduksi X1, X2, dan seterusnya. Dan jika ada produksi non-unit dari B berbentuk B memproduksi U1, U2, dan seterusnya, maka eliminasi yang dilakukan dengan menghapus produksi A besar memproduksi B dan menghasilkan atau menambah aturan produksi baru. Contoh, A besar memproduksi U1, U2, dan seterusnya. Ini tidak diketahui eliminasi terhadap derivasi tertutup, karena tidak akan menghasilkan produksi baru. Bentuk derivasi tersebut adalah A memproduksi X1, memproduksi X2, dan seterusnya hingga produksi A. Kemudian sebagai contoh, lakukan eliminasi produksi pada aturan produksi sebagaimana berikut. Ada sebuah aturan produksi, S besar memproduksi A besar memproduksi B kecil, B kecil. Kemudian ada A besar memproduksi B besar, memproduksi B kecil. Kemudian B besar memproduksi S besar, memproduksi A kecil. Solusinya adalah untuk memudahkan, pisahkan produksi dan non-unit produksi unit. Produksi unitnya S besar memproduksi A besar memproduksi B besar memproduksi S besar. Dan produksi non-unitnya itu ada S besar memproduksi B kecil, A besar memproduksi B, dan B memproduksi A kecil. Kemudian lakukan proses eliminasi produksi unit. Yang dilakukan adalah dengan cara menghapus S besar memproduksi A dan menghasilkan S besar memproduksi B. Itu dengan cara menghapus A besar yang memproduksi B kecil. Kemudian S besar memproduksi A besar memproduksi B, dan B memproduksi A menghasilkan S memproduksi A kecil, dan seterusnya. Kemudian tulis juga aturan produksi eliminasi tersebut, seperti S memproduksi B seperti ini. Kemudian di sini A besar memproduksi A, kemudian B besar memproduksi B kecil dan B kecil, dan seterusnya. Kemudian atau dapat dituliskan dengan S besar memproduksi B kecil, memproduksi A, memproduksi B kecil, B kecil. Cara yang ketiga, konversi CFG ke CNF, jumlah ruas kanan. Jika ada A besar memproduksi B besar, C besar, D besar, maka buat produksi baru di mana X memproduksi C besar dan D besar, sehingga hasilnya A besar memproduksi B besar, X besar memproduksi C besar, D besar. Jika ada aturan produksi A besar memproduksi A besar B kecil dan C besar D kecil, buat juga aturan produksi barunya X1
memproduksi A besar sebagai terminal dan B besar terminalnya, sehingga menghasilkan A besar memproduksi X1, X2, X1 memproduksi A besar dan B kecil. Jika ada A memproduksi A dan B besar, produksi baru pun dibuat seperti Y memproduksi A, sehingga hasilnya A sama memproduksi Y besar dan B besar. Dan apabila ada sebuah aturan produksi A besar memproduksi non-terminal semua, itu membuat baru produksinya dengan A memproduksi Y1, Y2, Y1 juga memproduksi B, dan Y2 memproduksi C kecil. Infographic style dari CFG asal sebuah aturan produksi S memproduksi A besar, A kecil, B besar, dan B kecil, memproduksi lagi A kecil, B dan B kecil, memproduksi lagi A kecil dan B kecil, memproduksi lagi A, B kecil, A besar, memproduksi A kecil, A besar, dan seterusnya. Disesuaikan panjang ruas kanannya dengan hasil S1 memproduksi X1, X2, kemudian memproduksi A, X2, X2 nya dari sini, B kecil dan B besar, kemudian X1, B kecil, X1 itu AB, dari sini AB, AB, AA, X1 nya adalah AA, kemudian A kecil dan B kecil, A besar memproduksi A X3, X3 ya AB. Kita buat aturan X3 nya tuh A besar dan B besar, dan X4 di sini ada B X4, X4 nya itu adalah A, sehingga produksi baru untuk terminal itu adalah S memproduksi X1, X2, Y1, X2, Y1 adalah A kecil, dan seterusnya. Kemudian ada contoh soal. Yang pertama ada S besar memproduksi A besar, S besar, dan B besar. A besar memproduksi A kecil, A besar, S besar, memproduksi A dan epsilon. B memproduksi S besar, B kecil, S besar, memproduksi A besar dan B kecil, B kecil. Jawaban untuk nomor 1 dengan menentukan labelnya terlebih dahulu. Soal CFG asal, labelnya ada 2, yaitu A besar dan B besar. Kemudian lakukan hasil eliminasi epsilonnya, sehingga menghasilkan aturan produksi S besar memproduksi A besar, S besar, B besar, memproduksi S besar, B besar, memproduksi A besar, S besar, dan memproduksi S. Kemudian yang aturan produksi A itu memproduksi lagi A kecil dan memproduksi lagi A kecil, S kecil. Pada aturan produksi B memproduksi lagi S besar, B kecil, S besar, A besar, dan B kecil, B kecil. Tidak ada perubahan pada aturan produksi yang B. Soal kedua pun sama. Kita tentukan dulu no label variabelnya. Ada 2, yaitu A dan D, sehingga menghasilkan eliminasi epsilon seperti berikut. Untuk produksi unitnya, lakukan proses eliminasi unit terlebih dahulu dengan cara menghapus B memproduksi A, dan maka hasilnya B sama dengan B memproduksi A kecil,
besar S kecil. Dan yang kedua, apabila menghapus B memproduksi A, hasilnya B dan memproduksi A kecil. Dan yang ketiga juga, hasilnya B besar memproduksi A kecil dan S kecil, sehingga hasilnya itu ada perubahan dari CFG asalnya. Dimana pada aturan produksi B produksi itu ada aturan produksi yang tambahkannya itu A kecil, A besar, dan S kecil. Nomor 2 pun sama seperti proses pada nomor 1. Terus pada cara jumlah ruas kanannya, CFG lanjutannya dari soal nomor 1. Setelah penyesuaian ruas kanan, maka X1 nya adalah A memproduksi A besar dan S besar, X2 nya itu sama dengan memproduksi A kecil dan A besar, X3 nya memproduksi S besar dan B kecil. Maka produksi baru dari terminal ada X1, X2, dan X3. X1 nya A besar dan S besar, X2 nya Y2 A besar, X3 nya memproduksi S besar dan Y3, Y1 nya S kecil, Y2 nya memproduksi A kecil, Y3 nya memproduksi B, sehingga menghasilkan produksi baru dari terminal. Soal nomor 2 pun sama, ada X1, X2 hingga X6 dan Y1 hingga Y2. Sekian penjelasan